Kalau lihat bentuknya itu sangat identik. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua podcast Fahum UIN Raden Fatah Palembang. Selamat datang kembali di podcast Fahum UIN Rafah, media diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan penelitian Sivitas Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Teman-teman semua, siang hari ini kita kedatangan tamu atau kita akan berbincang-bincang, mengobrol dengan salah satu sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Beliau adalah Dr. Andes Masyhur MAG PhD. Selamat datang Pak Masyhur. Assalamualaikum. Ya, beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas Adab tentunya. Beliau memiliki kecenderungan atau memiliki istilahnya Pak ya, ketekunan terhadap salah satu bidang beliau adalah aksara Melayu, aksara Jawi begitu Pak Masyhur ya. Ya, jadi dari ketekunan atau fokus beliau telah melahirkan banyak karya berkaitan dengan aksara Jawi atau aksara Melayu ini. Betul nggak ya? Kalau pengungkapan saya aksara Melayu tidak ada masalah. Aksara Jawi ya. Atau Arab. Karena kalau Arab Melayu betul. Karena kalau Aksara Melayu Latin. banyak enggak ada atau tidak? Aksara Melayu kalau dia yang tradisional banyak. Masing-masing betul daerah betul banyak. betul. Jadi aksara Jawi atau Arab Melayu. Oke, jadi salah satu produk beliau adalah buku sebagaimana yang saya pegang ini, yang berjudul Metode Jawi, Belajar Membaca Al-Quran dengan Pendekatan Jawi Nusantara. Insya Allah di siang ini kita akan berbincang dengan beliau, salah satunya berkaitan dengan buku beliau ini dan mungkin berkaitan dengan perkembangan ataupun kajian-kajian tentang Jawi dan bagaimana eksistensinya dan dampaknya mungkin terhadap kita hari ini. Gitu Pak Masyhur. Oke. Ya, monggo Pak Masyhur mungkin bisa diceritakan ke kami bagaimana metode Jawi ini awalnya terbentuk sehingga Pak Masyhur memiliki ilham untuk menuliskan ini. Ya, mungkin bisa diceritakan gitu Pak awal mulanya begitu Pak. Silakan Pak, monggo. Baik, terima kasih Mas Fakih. Sesungguhnya pengenalan saya terhadap Jawi ini itu sudah lama. Artinya sejak SD saya pernah terbaca ada sebuah buku itu namanya Lughah. Dan saya baca saat itu dia bukan bahasa Arab. Oke. Dia bahasanya bahasa Indonesia tapi tulisan Arab. Ya. Saat itu saya belum tahu bahwa itu ada istilah untuk menyebut tulisan itu. Tetapi karena memang sesungguhnya tidak diajarkan saat itu, saya hanya sempat baca. Kemudian ada juga buku yang mungkin sampai saat ini ada di kita, itu ada namanya Perukunan Melayu. Buku Perukunan Melayu namanya. Itu juga tulisan Arab, bahasanya bahasa Indonesia. Tulisannya artinya transkripsinya tulisannya sistem tulisannya Arab, tapi setelah dibaca rupanya bahasa Indonesia. Oleh sebab itu sebagian orang menyebutnya sebagai Arab Melayu. Saat itu tidak ada pelajarannya dan saya juga tidak belajar, tapi karena memang alhamdulillah punya dasar membaca aksara Arab, sehingga kita coba saja membaca. Artinya setelah kalau untuk yang Perukunan Melayu tadi itu di kita Pak, di Malaysia atau di kita bahasanya seperti bahasa Melayu betul. Dan dia ada semacam kalau di pondok itu kan jenggotan ya, jadi di bawahnya ada bahasa
apa bahasa Indonesianya seperti itu ya. Jadi dia diterjemahkan, ada terjemahannya dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ini tulisan ini menarik, dan rupanya qadarullah saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk meneruskan S3 di Brunei. Nah, saat itu kebetulan ada seminar tentang tulisan Jawi. Sehingga saya coba-coba untuk membuat makalah dan submit makalah tentang Jawi itu. Saat itu saya sudah melihat bahwa tulisan Jawi, aksara Jawi ini itu sangat identik dengan tulisan Indonesia, tulisan Latin. Jawi ya, karena identik dengan tulisan Latin. Ya, artinya begini. Bukan maksud saya, maaf. Tulisan Jawi ini identik dengan tulisan Arab. Aksaranya Arab. Sehingga saya berpikir kalau ini istilahnya identik dengan tulisan Arab, artinya orang yang bisa membaca Arab pasti bisa membaca ini. Kan begitu. Tetapi setelah saya lihat dalam prakteknya, tulisan Jawi itu tidak memiliki baris. Jadi untuk pembunyian baris itu maksudnya kalau di Arab itu harokat atau sakal. Nah, sehingga untuk bunyinya mereka memanfaatkan huruf-huruf mat. Huruf mat itu waw, alif dan ya. Nah, waw, alif dan ya ini itu hanya berlaku untuk 3 bunyi. Alif itu untuk berbunyi a, kemudian ya itu untuk bunyi i, waw itu untuk bunyi u. Kemudian seiring waktu saya terus pelajari itu bahwa penggunaan huruf-huruf tersebut itu ada kendala menurut pengamatan saya. Kenapa? Karena di dalam huruf Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Indonesia, itu tentu dia harus mengakomodir bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia. Defisit ya. Karena kalau vokal Indonesia kan kita punya punya o. Vokal dalam bahasa Indonesia itu ada 5. Sementara lambang yang disediakan, yang tersedia dalam bahasa Arab, dalam aksara Arab tadi, yang identik dengan Jawi tadi, itu hanya 3, A, I, U. Sehingga tidak suatu kesalahan sebetulnya kalau mereka memaksakan dalam tanda kutip ya, untuk memanfaatkan huruf-huruf yang ada itu untuk bunyi O dan E yang tidak ada dalam bahasa Arab. Sehingga apa yang terjadi, huruf O dan E itu karena memang tidak ada huruf hidup yang lain, huruf saksi istilahnya itu yang lain, maka huruf saksi itu huruf mat tadi. Huruf mat tadi. Ya, huruf untuk membunyikan kata-kata bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia tapi menggunakan huruf Arab tadi. Sehingga untuk O itu saya mengatakan dipaksakan dalam tanda kutip, digunakan juga untuk U. Sehingga untuk bunyi U dan O itu menggunakan satu lambang, satu simbol, yaitu waw. Betul. Apa akibatnya? Akibatnya kadang orang yang memang belum belajar sama sekali tentang kaidah huruf Jawi, mereka tentu akan salah baca. Karena huruf itu bisa dibaca O, bisa dibaca U. Sehingga tulisan udang misalnya, itu kan menggunakan tandanya waw, dengan didahului oleh alif, akan dibaca odang. Begitu. Sehingga begitu juga misalnya ada kata obat. Obat itu dibaca ubat. Dan itu mau dikatakan salah, ya benar. Gitu kan, dikatakan benar, salah, ya salah, kan gitu.
Itu yang menjadi, makanya saya setelah saya perdalam, saya berpikir ini ada masalah. Oke. Itu baru satu huruf. Kemudian begitu juga huruf E itu belum ada lambangnya. Ya, artinya Sehingga bunyi E itu belum tidak ada memiliki lambangnya. simbol itu ya, belum tidak Simbol. memiliki. Karena tadi sudah dikatakan oleh Mas Faki, divisit sepertinya, artinya dia kurang satu kan. Kurang Nah, dua. untuk E dalam tanda kutip saya katakan lagi dipaksakan menggunakan huruf ya. Iya. Sehingga ya pun memiliki dua fungsi. Iya. Bunyi I dengan bunyi E. Oleh sebab itu, maka E dengan I itu bisa salah baca. Ikan akan dibaca ekan karena E. Iya. Elang akan dibaca ilang. Beda arti lagi nanti. Sekali lagi saya katakan, apakah itu salah? Mau dikatakan salah ya benar, dikatakan benar tapi salah. Nah, oleh sebab itu saya dalam paparan saya pada tahun 2013 kalau tidak salah di Unisa, saya mencoba membuat apa yang saat itu saya sebut dengan ekstensifikasi aksara dan intensifikasi aksara dalam makalah saya itu. Apa yang saya maksud dengan ekstensifikasi aksara, intensifikasi aksara? Saya ingat zaman Orde Baru dulu ada istilahnya, dalam itu sebetulnya istilah pertanian yang saya ambil. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian. Ekstensifikasi itu artinya membuka lahan baru. Kalau intensifikasi itu memberdayakan, meningkatkan hasil panen dengan lahan yang ada. Seperti itu. Sehingga saya bawa ke aksara Jawi ini, sesungguhnya dalam aksara-aksara Arab itu yang asli maksudnya bukan di Jawi, itu kan ada beberapa huruf yang basicnya O. Misalnya to, ko, do. Sehingga saat itu dalam makalah tersebut saya tawarkan huruf-huruf yang ada itu supaya diberdayakan. Kenapa saya katakan diberdayakan? Karena dalam praktiknya huruf-huruf yang spesifikasi do, to, zo dan sebagainya yang ada bunyi o itu, ro, ya, itu yang tafkhim ya, apa? Ya, itu ya? tidak digunakan di dalam aksara Jawi. Sehingga saya mengusulkan saat itu, maksudnya gunakan saja. Yang tadi tidak digunakan. Iya, tidak digunakan. Karena yang digunakan itu hanya huruf-huruf yang memang ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh D itu dal, B itu ba, F itu P. Jadi huruf-huruf yang seperti sa, seperti to, zo, ro itu tidak digunakan. Ya, karena memang kayaknya kata dalam bahasa kita, gitu ya. Karena oleh karena itu saya katakan huruf-huruf itu bisa dimanfaatkan minimal saat kita membuat atau mengucapkan, menulis kata-kata yang ada o-nya, gunakan yang itu. Sehingga minimal mengurangi penggunaan yang dualisme tadi. Kalau tidak seperti itu, semua huruf O itu intensifikasi itu, kategorinya intensifikasi. Intensifikasi. Sementara yang ekstensifikasi itu adalah kita mencari huruf-huruf yang memang yang tidak ada kita gunakan. Sebagai contoh, di dalam huruf C misalnya, di dalam huruf Jawi itu ada C. C itu adalah jim dengan titik 3. Nah, jim dengan titik 3 itu kan tidak ada. Jim dengan titik 3 itu tidak ada. Sehingga saya katakan bahwa ini harus diciptakan khusus. Kenapa? Karena orang tidak mengenal. Jadi intensifikasi tadi memanfaatkan huruf-huruf yang memang bisa diberdayakan. Betul. Sementara ekstensifikasi itu harus diciptakan huruf-huruf lain. Inovatif atau create. Dengan harapan tidak terjadi tumpang tindih seperti itu tadi. Sebagai contoh saja. Misalnya di dalam huruf Arab itu kan ada tha titik 3. Nah, itu di dalam huruf Jawi itu dia menggunakan nun dengan titik 3.
Untuk Hampir sama. Untuk bunyi N dengan Y-nya. nya. N dengan Y. Jadi nun titik 3 itu untuk bunyinya. NY dalam bahasa Indonesianya. Berarti Nah, apa contohnya itu Pak? Kalau pakai nyanyi, nyonya misalnya. nyonya. Nyonya. Berarti Dia NY nun titik 3 nun itu. titik 3. Kemudian wow. Ya. Kemudian nun titik 3 lagi. Kemudian alif. Oke. Bacaannya nyonya. Maksudnya apa namanya, keberadaan nun titik 3 ini itu hasil kreasi Pak Masur atau Bukan, memang itu memang sudah ada di dalam aksara Jawi. Oh, gitu ya. Nah, tawaran saya waktu itu jangan digunakan nun titik 3, kita manfaatkan sa. Kan sa kan sama. Huruf sa itu. Titik 3 juga. Betul. Sa itu yang kita anggap sebagai NY, kira-kira begitu. Tetapi memang rupanya setelah saya pelajari lebih lanjut, ada filosofinya. Itu kan tawaran saya pertama. Ada filosofinya nun titik 3 itu. Nun titik 3 itu rupanya gabungan dari nun dengan ya. Yang dalam bahasa Indonesia nun itu N, ya itu Y. Oke. Kenapa titiknya 3? Titiknya 3, satunya titik nun, duanya titik ya, digabung di atas nun. Iya, betul. Oke, saya bilang kalau seperti ini memang khas, ini artinya tidak bisa dipakai kan itu. Artinya usulan saya itu ada filosofinya. kreativitas tepatnya ya. Ada kreativitas. Ada dasar gitu kan. Sehingga untuk NY itu dia tulisannya kadang-kadang nun di atas, titik 3 di atas, kadang titik 3-nya di bawah. Untuk NY. Untuk NY. Kadang di bawah, kadang di 3. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini maksudnya itu Pak ya, apa namanya, artefak-artefak Iya, gitu ya? bentuknya, atau naskah-naskah. Kadang ditulisnya di atas titik 3-nya itu, kadang di bawah. Setelah saya pelajari rupanya sama. Kalau titik 3-nya di bawah artinya titik nun ditaruh di ya, ditambahkan di ya. Jadi ada di bawah kan titiknya. Tapi kalau dia titiknya di atas, titik ya dinaikkan ke nun. Tentu dia tetap 2. NY dan seterusnya. Baik, saya kira itu apa artinya yang pernah saya tawarkan. Iya, oke. Setelah saya Nggak, artinya kalau memang kayak non titik 3 itu mewakili NY itu sudah ada atau sudah digunakan sudah oleh para pendahulu kita. Iya, Kan tidak perlu ditawarkan, Pak. Artinya kan itu sudah ada. Iya. Atau maksud saya kenapa ditawarkan begitu? Kan tadi Pak Masyur menyampaikan itu yang ditawarkan oleh Pak Masyur. Iya. Tapi Pak Masyur juga menyampaikan bahwa N.3 non.3 itu sebagai representasi atau perwakilan NY tadi itu memang sudah digunakan oleh para generasi kita sebelumnya gitu ya. Ya kan kenapa ditawarkan maksudnya gitu Pak? Pertanyaannya itu. Makanya saya katakan tadi khusus untuk yang seperti N dengan Y tadi, yang tadinya saya menawarkan huruf sa. Oke. Itu ya saya akui sebelum saya memperdalam kaidah yang ada. I see. Ya kira-kira saat-saat masih sebelum dapat hidayah kira-kira gitu. Sehingga saya pikir ini harus gunakan. Rupanya setelah itu saya akui bahwa ini orang dulu juga kreatif gitu ya. Artinya ini tidak bisa digunakan sa kan gitu. Nah kecuali yang tadi saya katakan yang to, misalnya kita membuat tulisan toko. Oke. Kenapa tidak kita gunakan saja to dengan kop? Kalau dulu T wow. Iya, T wow, kap wow. Toko. Tapi akibatnya apa? Bisa dibaca tuku. Kan begitu? Iya, betul. Itu, makanya saya berikan tawaran supaya ini minimal. Betul. Mengurangi untuk toko, gunakan saja ini. Misalnya nama Soeharto, gunakan to. Iya. Su-nya tetap wow. Artinya minimal agak mengurangi lah maksud saya. Bukan Soeharto. Bukan Soeharto. Sebab kalau dia wow semua, Soeharto pasti. Atau Soeharto. Soeharto, ya kan? betul. Bisa, jadi ini sangat-sangat membingungkan. Makanya saat itu saya berikan tawaran seperti itu. Jadi sekali lagi yang untuk saat tadi saya tidak saya teruskan karena saya mengakui bahwa ini lebih valid. Iya, nah, coba yang untuk to misalnya seperti itu, toko, kemudian apa? Macam-macam lah, roti misalnya, gunakan ro dengan tak dengan ya misalnya kan seperti itu. Tetapi begitu saya tawaran itu, saya merasa ya memang tidak agak sulit karena memang sudah baku kira-kira seperti itu ya. Akhirnya setelah saya baca referensi berikutnya
rupanya memang perkembangan Jawi itu pada awal-awalnya dulu itu sesungguhnya menggunakan baris. Pernah itu. Awalnya pernah pakai baris. Itu ada ya, kalau kita di dunia akademik ini kan tentu pakai data gitu Pak ya. Ya, ada referensi. Ada referensinya begitu ya. Sehingga saya di buku bahasa Melayu kekurangan dan kelebihannya kalau di pengantar Jawi. Di pengantar Jawi itu ada semacam tabel perkembangan bentuk-bentuk perubahan dari bentuk-bentuk Jawi yang sampai menjadi yang sekarang. Artinya dulu memang dia menggunakan huruf Arab, tanda-tanda Arab sehingga menggunakan baris. Nah, selanjutnya para penggagas huruf-huruf Jawi itu ingin membuat bahwa ini adalah tulisan Melayu. Mereka ingin mengatakan bahwa Jawi ini adalah tulisan Melayu, aksara Melayu. Sehingga mereka berusaha untuk menghilangkan ciri-ciri Arab dari aksara tersebut. Oke. Apa ciri Arab diantaranya? Adalah tanda diakritik atau syakal harokat. Gitu. Kenapa harokat itu ditinggalkan? Kenapa harokat itu ditinggalkan? Karena memang mereka ingin mengatakan bahwa ini memang adalah tulisan Jawi atau aksara Jawi, aksara Melayu. Sehingga menurut Nik Sapia Karim itu bahasa Melayu dalam hal ini yang direpresentasikan dengan tulisan Jawi itu terdapat 2 varian. Dia sebutkan begitu. Varian pertama, varian Jawi yang mendapat pengaruh Arab. Jawi dapat pengaruh Arab. Ya, itu tadi. Yang berharokat Jawi tadi. yang berharokat tadi. Kemudian ada Jawi yang mendapat pengaruh Melayu. Jawi yang mendapat pengaruh Melayu itulah yang berlaku sekarang. Artinya tanda-tanda diakritik tidak ada lagi. Dia menggunakan tanda-tanda yang disebut dengan huruf saksi. Waw, ya, dan alif sebagai tanda bunyi vokal untuk membunyikan vokal. Tapi sekali lagi saya katakan tadi itu ada permasalahan. Permasalahan itu pertama. Kemudian yang kedua, di dalam bunyi itu juga itu dia tidak tidak konsisten penggunaannya. Oke. Setiap tokoh punya ciri khas. Enggak, dia dari awal sampai itu penilaian saya saja. Dan memang dalam kenyataannya begitu. Sebagai contoh, huruf alif itu adalah satu-satunya lambang yang mewakili bunyi A. Tidak seperti waw dengan ya tadi. Waw dengan ya bisa W. Ya, bisa mewakili 3 W, Y, ya. huruf. Satu sisi waw itu dia berusaha kadang-kadang dia bertindak sebagai lambang huruf W. Satu kesempatan dia menggunakan sebagai mewakili lambang O. Satu sisi mewakili lambang U. Bisa dibayangkan bagaimana bingungnya orang untuk membaca kata yang ada huruf wawnya itu. Yang begitu juga yang ya. Ya itu dia memegang 3 fungsi sebagai lambang Y, sebagai lambang I, sebagai lambang vokal E. Itu 3. Sehingga di situ terdapat kebingungan orang untuk. Nah, ini pun saya katakan dalam istilah saya itu tidak konsisten. Karena sebagaimana kita tahu artinya tidak konsisten itu satu lambang mewakili banyak bunyi gitu ya. Mewakili banyak bunyi gitu ya. Idealnya kan begitu dalam bahasa itu kan idealnya satu lambang satu bunyi. Nah, kemudian belum lagi yang A tadi. Saya tadinya berharap betul A itu konsisten. A itu diwakili oleh huruf alif. Dan nyatanya memang iya. A hanya mewakili huruf alif. Tapi pada kenyataannya A itu penggunaannya pun tidak ajak istilahnya. Tidak semata-mata dia digunakan untuk huruf alif. Contoh, pada awal kata dia alif itu maksud saya dia berfungsi sebagai huruf bantu
untuk I juga, untuk O juga, untuk E juga, dan untuk U juga. Contohnya Pak? Contohnya, Mm-mm. misalnya kita mau menulis ular, Ular di awal kalimat ya? Awal kalimat. Awal kalimat, betul. Ular. ular itu kalau kita mau Ya, konsisten, dia muncul alif wawu gitu ya. Alifnya muncul juga di situ. Ya. Padahal kalau menurut kaidahnya, Memang kalau ular di tengah enggak Pak? Contoh dia melihat ular, ya ya kan? tetap. Ular. Karena ular itu kan satu kata, dia Iya. berkata. Iya, Awal iya, kata, bukan di awal kalimat. Oh, bukan awal kalimat, Bukan awal kata. kalimat. Pada awal kata alif ini muncul. Sehingga dia tidak lagi berfungsi A, dia berfungsi sebagai alat bantu dan bunyinya mengikuti huruf yang dibantunya tadi. Iya. Misalnya dia sebagai huruf bantu dari waw, sebagai U. Sebab waw ini kalau tidak dibantu alif, dia menjadi W kalau di awal kata. Sehingga dibaca wular. Kan begitu? Iya. Ya kan? Sehingga dia itu. Jadi dia alif ini pun saya pikir tadi harus rahmat semata-mata hanya untuk A. Oke lah, kalau sekedar huruf bantu kan tidak terlalu tidak terlalu apa ya, kita bisa maklumi. Tetapi untuk penggunaannya dalam kaidah, ya, dalam kaidah yang berlaku sampai sekarang bahkan huruf A ini itu tidak selamanya harus muncul di dalam prakteknya. Sebagai contoh, kata bahasa itu huruf alif harusnya secara logika B huruf alif, ba alif, H alif, sin alif. Tapi dalam tulisan coba perhatikan, baca tulisan Jawi, ba tidak ada alif, ha-nya ada alif, sa-nya tidak ada alif. Nah itu pertanyaan itu kalau Mas Paki tanya dengan saya apa alasannya, sampai hari ini saya belum menemukan jawabannya. Ya. Nah, tetapi rupanya ada kaidahnya. Ya kaidahnya begini menyebutkan bahwa huruf alif itu dia akan dimunculkan sebagai lambang A pada situasi suku kata terbuka. Ada sebetulnya aturannya. Pada suku kata terbuka, alif itu harus muncul sebagai lambang suku A. Suku kata terbuka. Ya. Suku kata terbuka. Artinya Pak? Suku kata terbuka itu artinya suku kata yang diakhiri oleh huruf vokal. Suku kata yang diakhiri huruf vokal. Huruf vokal. Bukannya kita selalu begitu ya? Kan kita konsonan vokal. Iya. Kafe. Iya, kan kadang ada juga huruf suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Misalnya kan bahan. Oke. Ba itu terbuka artinya karena diakhiri oleh huruf vokal. Han itu tertutup. Suku kata tertutup, dia ditutup oleh konsonan. Pada saat ba, ba itu harus ada alifnya. Han itu tidak boleh ada alif. Nah saat tidak ada alif, maka yang ditulis ha itu dengan nun saja. Ini kan membingungkan lagi. Bisa dibaca bahin, bisa dibaca bahun, kan begitu. Karena alifnya hilang. Iya. Itu kan. Nah, tetapi kalau memang sudah tahu aturannya, tidak akan dibaca bahan, tidak akan dibaca bahin, tidak akan dibaca bahun. Yang mendrive itu ya, yang memungkinkan kita untuk membaca bahin atau yang mengontrol itu pengetahuan bukan Pak? Atau saya bukan pengetahuan terhadap, ya saya meskipun tidak tahu kaidah bahasa Jawi ya kalau begitu Pak ya. Sebagai orang Indonesia yang mengenal kata bahan, saya kira ketika saya dihadapkan pada aksara Jawi yang ba alif HN, saya akan baca bahan. Karena saya nggak akan menemukan dalam perbendaraan bahasa saya, kayaknya nggak mungkin deh dibaca bahun, karena nggak ada dalam bahasa kita bahun, bahin gitu kan. Nah, yang mendrive itu, yang memerintahkan kita untuk membaca bahan itu kan bukan pengetahuan kaidah gitu Pak ya. Iya.